berdiri dulu. 1, 2, 3. Padamu kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Ya, silakan duduk ya Pak. Anak-anak di rumah ada yang punya hewan? Punya. Ini Biro, ada apa di rumah? Hewan apa? Anjing. Celo, ada hewan apa di rumah? Ayam. Ayam. Yang lain pasti punya hewan juga ya? Punya. Ya. Ini hewan ini ada yang tahu ciri-ciri makhluk hidup? Ada. Ya, ada yang tidak tahu. Ya, lebih jelasnya. Mari ya, hari ini yang akan kita belajar, muatan pembelajarannya ada 2, yaitu apa dengan apa? Bahasa Indonesia dan PKN. Ya, bahasa Indonesia dan PKN. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4, yaitu yang pertama, setelah mengamati dan membaca teks yang bergambar, siswa dapat menganalisis kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati dan membaca teks bergambar, siswa dapat menyusun informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Yang ketiga, setelah mengamati dan membaca teks bergambar, siswa dapat mengkomunikasikan contoh perilaku yang sesuai dengan sila pertama Pancasila dengan benar. Yang berikut, setelah mengamati teks bergambar disertai penjelasan, siswa dapat menceritakan pengalaman bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, jadi itulah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ciri-ciri makhluk hidup. Ya, silakan anak-anak perhatikan, ada teks dan ada gambar. Itu ada gambar apa? Anak-anak. Ada gambar anak-anak. Ada gambar apa lagi? Apa lagi? Ya? Ya. Ya. Glenn bisa baca itu teksnya? Silakan baca dengan suara jelas ya. Tepuk tangan untuk Glenn yang sudah membacakan teksnya. Jadi makhluk hidup itu terdiri dari apa-apa? Pertama, manusia. Lagi hewan, tumbuhan. Ya, itu adalah makhluk hidup. Adapun ciri-ciri jelasnya mari kita lihat sama-sama. Ciri-ciri makhluk hidup. Ada berapa itu anak-anak? 6. Yang pertama, yang kedua, ya, yang ketiga, ya, apa lagi? Ya, berikut. Ya, berikut. Ya, jadi ada berapa ciri makhluk hidup? 6. Ya, ada 6 ciri makhluk hidup. Lebih jelasnya, mari kita perhatikan penjelasan berikut. Makhluk hidup itu bernapas. Coba ini Aurel baca. Makhluk hidup dapat bernapas. Alat pernapasan makhluk hidup berbeda-beda. Manusia bernapas dengan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, hewan menyusui seperti manusia, dan kambing bernapas menggunakan
tepuk tangan untuk kau, Ren. Jadi makhluk hidup itu bernapas. Contohnya seperti yang ada di teks itu, manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Ikan bernapas dengan apa? Bisa. Itu hewan atau binatang seperti kerbau, kambing itu bernapas dengan apa? Paru-paru. Ya, paru-paru. Jadi makhluk hidup itu bernapas, dan alat pernapasan manusia itu disebut apa? Paru-paru. Pada ini ikan namanya ikan. Ya, dari anak-anak sudah bisa mengetahui alat pernapasan pada makhluk hidup. Lanjut, apakah tumbuhan juga bernapas? Tidak. Ya, supaya lebih jelasnya kita sama-sama lihat ya. Apakah tumbuhan juga bernapas? Tumbuhan juga mempunyai alat pernapasan. Udara itu masuk ke dalam tubuh tumbuhan itu melalui apa? Permukaan bawah daun, akar, dan batang. Ya, jadi itulah proses pernapasan pada tumbuhan. Itu udara masuk itu dari bawah permukaan daun. Alat pernapasan pada tumbuhan itu disebut apa? Ya? Ya, jadi anak-anak ingat ya bahwa tumbuhan juga bernapas. Itu namanya makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu tadi ciri-cirinya adalah bernapas. Ya, jadi tumbuhan juga bernapas. Jadi anak-anak sudah tahu tuh. Tadi ada yang bilang belum, ada yang sudah. Ya, jadi jelasnya tumbuhan itu juga bernapas. Ya, yang berikut, ciri yang berikut lagi adalah bergerak ya. Ya, cara bergerak pada hewan. Tadi anak-anak sudah sebutkan ya, ada hewan di rumah. Coba ayam. Ayam itu bisa bergerak dengan apa? Kaki dan sayap. Ya, kaki dan sayap. Kalau kaki berarti dia bisa berjalan, berlari. Ya, kalau sayap itu pakai untuk apa? Bergerak. Ya, sudah terlihat ya. Ayam apa lagi yang bisa terbang? Burung. Ya. Pernah dapat lihat ikan? Pernah. Ya, ikan. Nah, ikan bergerak itu menggunakan apa? Ya, kita lihat di air itu lah. Itu ada ikannya bergerak itu siripnya dia ada seperti dia kipas-kipas itu ya. Itu dia bergerak menggunakan sirip, ekor juga dia goyang-goyang supaya dia bisa bergerak. Itulah cara bergerak daripada ikan. Pernah dapat lihat kera? Ya, ada yang pilihan kera. Ya, itu kera dia bergerak itu menggunakan apa? Kaki dan tangan. Yang Kaki dan tangan. tangan dia pakai dua-dua ya. Ya, jadi itulah cara-cara bergerak daripada makhluk hidup. Anak-anak, apakah pernah dapat lihat tumbuhan juga bergerak? Matahari. Di sini ada yang punya bunga matahari di rumah? Tidak punya. Ya, ada yang punya, ada yang Tidak. ya. Cara bergerak pada tumbuhan itu selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Coba kita perhatikan itu tumbuhan. Nanti dia selalu mengikuti arah datangnya sinar matahari. Itu contoh tadi anak-anak ada yang punya bunga matahari di rumah ya. Coba perhatikan baik-baik. Itu bunga matahari. Pagi-pagi anak-anak lihat. Nanti dia bunga itu menghadap ke arah. Itu pagi-pagi itu sinar matahari datangnya dari sebelah mana? Timur. Ya, nanti lihat itu bunga matahari pasti akan menghadap ke timur. Kemudian pada siang hari akan bergerak ke atas, menghadap ke atas. Itu bunga akan menghadap ke atas. Ya, itu karena sinar matahari ada di atas. Kemudian waktu sore hari dia akan menghadap ke bawah. Ya, itulah cara bergerak daripada tumbuhan. Ya, jadi bukan hanya hewan dan manusia, tapi tumbuhan juga
bergerak. Kemudian ada di gambar itu, gambar di atas itu gambar apa? Daun putri malu. Itu juga dia bergerak ketika disentuh. Kalau ada yang pernah lihat putri malu, itu coba sentuh dia pundak, pasti dia akan bergerak, langsung tertutup. Itu cara bergerak daripada putri malu. Ketika disentuh dia akan tertutup. Ciri yang berikut adalah tumbuh dan berkembang. Tumbuh dan berkembang. Tumbuh itu artinya apa? Tumbuh dan berkembang. Ya? Bertambah tinggi, bertambah gerak, besar, ya. Itu artinya tumbuh. Coba gambar yang pertama itu gambar manusia. Itu pertama itu apa? Apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, Remaja, dewasa. ya, jadi itu contoh pertumbuhan pada manusia. Mulai dari lahir dia jadi anak-anak, kemudian remaja, dia dewasa, jadi orang tua ya. Jadi itu mengalami masa pertumbuhan. Itulah ciri-ciri daripada makhluk hidup, yaitu bertumbuh dan berkembang. Pada tumbuhan juga sama ya, seperti itu di gambar itu dari biji ya, kemudian dia tumbuh tunas, tumbuh daun, tumbuh batang. Itulah proses pertumbuhan pada tumbuhan. Apakah tumbuhan atau makhluk hidup itu membutuhkan makan? Butuh atau tidak? Ya. Tadi pagi datang sekolah makan atau tidak? Makan untuk apa? Ya. Bisa dapat tenaga, bisa tambah besar, ya. Nah, jadi makhluk hidup itu butuh makan. Itu gambar pertama itu apa? Gambar apa ini? Ya? Iya. Siapa yang punya bunga di rumah? Iya, itu bunga kalau tidak disiram, dia akan apa? Layu sampai mati. Jadi bunga juga perlu air untuk bisa bertahan hidup dan bertumbuh. Dia tambah besar, dia tambah tinggi, tambah segar apabila diberi air atau disiram terus secara rutin. Kemudian gambar apa lagi? Kuda makan rumput. Yang berikut anak-anak sedang makan. Kita makan untuk memperoleh tenaga. Kita bisa bekerja, bisa belajar. Kalau kita makan, kita dapat energi. Kalau dalam keadaan lapar, pasti kita tidak bisa belajar ya. Jadi makhluk hidup itu juga butuh makan dan minum. Ya. Jelas anak-anak? Jelas. Ya. Apakah makhluk hidup juga berkembang biak? Iya. Ya. Yang punya hewan di rumah, ya bisa tahu ya. Itu ayam. Yang punya ayam di rumah, tadinya hanya 4-5 ekor, ada betina dan jantan. Ya. Kemudian 1 atau 2 bulan dia bertambah banyak karena ayam betina itu apa? Ya, bertelur. Ya, kemudian dia menyerang telurnya dan menetas. Ayam bertambah banyak. Jadi berkembang biak pada hewan itu ada berapa macam? 3. Ya. Coba yang pertama itu apa? Bertelur. Yang kedua? Beranak. Yang ketiga? Beranak dan beranak. Ya, contoh hewan yang bertelur itu seperti apa ini, Mario? Ayam. Tepuk tangan untuk Celo. Ya. Ini hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Contohnya seperti apa ini, Melani? Sapi. Tepuk tangan untuk Melani. Yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Contohnya seperti apa ini, Kai? Ular. Ya, tepuk tangan untuk Kai. Ya. Jadi ini cara berkembang biak pada hewan. Ya. Manusia berkembang biak juga tidak?
berkembang biak. Nah, kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan, yang seperti hewan yang melahirkannya. Jadi ada yang punya adik di rumah ya. Nah, itu tadi hanya kamu sendiri. Kalau sudah punya adik berarti bertambah jumlahnya, bertambah banyak ya. Itulah cara berkembang biak pada manusia. Itu dengan cara melahirkan. Dan anak-anak sudah bisa tahu ya. Yang bertelur itu disebut apa? Ovipar. Kalau yang beranak itu disebut apa? Yang bertelur dan beranak? Ya, jelasnya. Kemudian ciri yang berikut adalah PK terhadap rasa. Ya, gambar pertama gambar apa? Manusia ada lihat kiri. Ya, coba anak-anak kalau keluar coba mau lihat matahari secara langsung, pasti harus palang kita pun tangan di mata, tidak bisa ya, karena itu kita PK terhadap sinar matahari, rangsangan daripada sinar matahari, kita tidak bisa lihat secara langsung. Siapa yang berani lihat itu nanti bisa buka. Ya. Kemudian gambar yang berikut adalah gambar jarum putri mangu. Yang pertama itu masih dalam keadaan apa? Terbuka. Kemudian yang kedua tertutup ketika apa? Disentuh. Iya, betul sekali. Ketika disentuh dan menutup. Kemudian gambar yang berikut. Ya. Ulat merah. Pernah lihat ulat merah ini? Pernah sentuh? Pernah. Iya. Jadi anak-anak sudah alami secara langsung ya. Nah, itu ulat itu PK ya. Ketika disentuh, dia dengan sendirinya akan berhenti bergerak, dia sudah melingkar dan berhenti bergerak. Ya, itulah PPK-an daripada makhluk hidup. Kita sudah selesai mendengar penjelasan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Pak bagi kelompoknya. Ini silakan diskusikan kembali ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita belajar sama-sama. Masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Masih. Ya, jadi diskusikan kembali, silakan tulis kembali ciri-ciri makhluk hidup itu apa-apa. Kemudian contohnya seperti apa? Ya, diskusi masing-masing kelompok mempresentasikannya. Waktu untuk diskusi selesai. Sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Baca dengan suara jelas ya. Silakan dari kelompok 1. Ciri makhluk hidup. 1. Bernapas. Contohnya manusia bernapas menggunakan paru-paru. 2. Bergerak. Contohnya ayam bergerak menggunakan kaki dan sayap. 3. Tumbuh dan berkembang. Contohnya manusia, bayi, anak-anak, remaja dan dewasa. 4. Makan dan minum. Contohnya kuda makan rumput. 5. Berkembang biak. Contohnya kerbau berkembang biak dengan cara beranak. 6. Besar terhadap langsung. Contohnya yang berkembang di seluruh akan mengaduk atau minum. Iya, tepuk tangan untuk kelompok. Bagus. Hasil presentasi kelompok 1, silakan kelompok 2. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Bergerak. Contohnya kuda bergerak menggunakan kaki. 2. Bernapas. Contohnya ikan bernapas menggunakan pisau. 3. Berkembang biak. Contohnya ayam berkembang biak dengan cara bertelur. 4. Tumbuh dan berkembang. 5. Bergerak bertanam. 11. Laut.
Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan presentasikan. Ciri-ciri makhluk hidup. 1. Berkembang biak. Contohnya manusia berkembang biak dengan cara berhidup. 2. Bergerak. Contohnya zebra bergerak menggunakan sayap. 3. Bernafas. Hewan bernafas mengeluarkan semacam rambut. 4. Makan dan minum. Manusia makan nasi minum seorang binatang. 5. Tumbuh dan berkembang. 6. Ayam menetap menjadi anak ayam. 7. Membayar ayam juga. 6. Memacu menetap. Contohnya manusia berkembang menjadi Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, jadi hasil diskusi dan sudah dipresentasikan oleh ketiga kelompok semuanya betul. Berarti anak-anak dari tadi penjelasan-penjelasan yang Pak berikan itu anak-anak perhatikan dengan baik sehingga diskusinya juga hasilnya memuaskan. Sekali lagi tepuk tangan untuk semua. Sekarang Pak mau bagikan LKPD untuk anak-anak kerja ya. Jadi LKPD ini kerja mandiri. Anak-anak di rumah yang punya bunga itu disiram atau tidak? Siram. Yang punya hewan dikasih makan? Dikasih makan. Nah, itu adalah wujud bersyukur atas pemberian Tuhan. Lanjut ke teks berikut yaitu bersyukur kepada Tuhan. Biron bisa baca? Ya, silakan baca dengan suara jelas ya. Ya, tepuk tangan untuk Biron yang sudah berhasil. Ya, jadi bersyukur kepada Tuhan. Kita semua makhluk hidup ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita ini adalah ciptaan daripada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan itu termasuk pengenalan sila keberapa dari Pancasila? Ya, sila pertama ya. Sila pertama Pancasila. Ya. Itu sila pertama bunyinya apa? Lambang daripada sila pertama? Ya? Bintang. Ya, tepuk tangan lagi semua bisa mencapai. Ya, jadi contoh bersyukur kepada Tuhan itu seperti apa? Bersyukur kepada Tuhan itu coba contohnya. Ibadah, menjaga adil, Menjaga adil. Apa lagi? Memberi makan kepada hewan. memberi makan pada hewan. Iya, jadi itu contoh bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, bersyukur itu artinya kita berterima kasih atas semua yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, ya jadi anak-anak LKPD-nya silakan diselesaikan. LKPD-nya yang sudah dikatakan ya. Sekarang kita akan
kita sudah belajar tentang apa-apa? Coba anak-anak masih mengingat kembali kita baru harus belajar tentang apa-apa? Coba. Ciri-ciri makhluk hidup. Apa lagi? Cara bergerak, bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu ada berapa? 6. Bernapas, bergerak, berkembang biak. Ya. Dekat pada transaksi. Ya. Jadi itu ciri-ciri makhluk hidup. Cara bersyukur kepada Tuhan seperti tadi kita berdoa, menyanyi, apalagi beribadah, memberi makan hewan, membersihkan kandang, ya, merawat tumbuhan, merawat hewan, itulah sifat untuk bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita tadi mengawali kita punya kegiatan dengan doa. Sekarang kita juga sudah mengakhirinya. Kita akhiri dengan doa dan doa tutup ini. Meminta kesediaan dari anak ini Glenn untuk berdoa untuk kita pulang ya. Kita mengakhiri kita akan kesediaan kita hari ini. Kita punya kegiatan belajar kita hari ini. Ingat, tetap memperhatikan protokol kesehatannya. 3M. Apa? Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jadi harus perhatikan protokol kesehatannya. Karena silakan simpan. Akhirnya pertemuan kita sampai di sini. Sampai jumpa pada esok ya untuk kita lanjut kita punya. Selamat